Pak Hasan, Mas Dwiki dan Ananda Fahri yang sangat saya banggakan. Saya kehabisan kata-kata nih mau ngomong apa nih, karena semuanya yang disampaikan sudah sangat bagus. Apalagi ditambah dengan ulasan Pak Hasanuddin yang juga luar biasa. Dan sebenarnya saya juga ingin kalau ada para mahasiswi yang ingin menanyakan sesuatu langsung saja disampaikan nanti lewat Pak Hasanuddin melalui chatting ya. Saya hanya ingin menggarisbawahi Mas Dwiki ini musician tapi sekaligus juga seorang ekonom juga. Jadi tadi benar sekali apa yang disampaikan Mas Dwiki bahwa sebenarnya negara maju itu tidak negara maju itu sebenarnya tidak berdasarkan resource base ekonomi lagi, apalagi kita ya, karena sumber daya alamnya juga makin lama makin menipis ya. Tetapi negara-negara itu maju karena innovation based ekonomi. Jadi ekonomi berkembang maju karena inovasinya juga sangat didorong, dikembangkan. Satu contoh yang saya kira menjadi pembicaraan di mana-mana, diskusi di mana-mana, itu betapa dalam waktu hanya 25 tahun negara RRC, Republik Rakyat Cina itu bisa mengalahkan negara-negara besar. Amerika, Eropa yang tadinya jauh di atas Cina itu sekarang dilampaui semua. Kalau ditelusuri ternyata memang sejak Mao Zedong sampai Deng Xiaoping itu betul-betul menanamkan pentingnya inovasi. Sehingga hak paten yang tadi sudah disampaikan Mas Dwiki itu puluhan ribu itu didapatkan oleh orang-orang Cina, oleh masyarakat Cina, oleh warga negara Cina. Dan hampir semua produk-produk yang membanjiri dunia itu asalnya dari China. Teknologi tinggi, iPhone, dan macam-macam yang mulai dari sepatu, pakaian, apapun yang merek-merek top itu, akhirnya semua diproduksi di Cina. Karena selain inovasinya sangat tinggi, juga orangnya pekerja keras. Jack Ma yang pendiri Alibaba itu menyatakan bahwa majunya Cina dalam beberapa puluh tahun terakhir ini karena diterapkannya apa yang dinamakan 979 atau 969. Jadi bagaimana bekerja itu dari jam 9 pagi dan sampai jam 9 malam bekerja terus-menerus selama 6 hari tanpa henti, dan kemudian dirubah menjadi 7 hari itu bekerja terus-menerus. Ya tetap istirahat ya, karena 9 sampai 9 itu 12 jam masih ada waktu istirahat. Tapi penggunaan waktu yang sangat efisien dan inovasi yang terus dikembangkan di Cina itu menyebabkan negara itu yang tadinya dengan kita itu hampir sama, kemajuannya bahkan lebih rendah, pendapatan per kapitanya juga lebih rendah, karena penduduknya 1 miliar lebih, kita baru 200 jutaan waktu itu. Sekarang mereka sudah 1,4 miliar, kita 260 juta, tetapi kemajuannya jauh lebih besar dibanding kita jauh ketinggalan. Ini karena innovation based economy tadi yang disampaikan oleh Mas Dwiki ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ternyata setiap orang itu bisa berkontribusi sesuai dengan bidang-bidang yang digelutinya. Mas Dwiki, Mas Fahri berkontribusi dalam mengharumkan nama bangsa melalui musik. Dan tadi Mas Dwiki sangat bagus sekali
Karena melalui musik itu komunikasi bisa lebih manusiawi, lebih terbuka dan saling menghargai. Ini catatan yang sangat penting bagi saya. Jadi diplomasi antar negara itu tidak semata-mata diplomasi politik yang kadang-kadang kita banyak kalah juga ya. Tapi diplomasi melalui musik itu juga memegang peran yang juga sangat penting. Itu yang menyebabkan saya sangat menghargai apa yang telah dihasilkan oleh Mas Dwiki dan Fahri ya. Kemudian satu values tadi yang disampaikan ya, bahwa Mas Dwiki itu menggeluti musik itu bukan semata-mata cari duit, tetapi membangun values. Dan kalau values sudah terbangun, itu duit akan datang. Ini saya buktikan. Mas Dwiki di musik, saya di pendidikan. Dari dulu saya melakukan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, itu memang dasar awalnya itu bukan semata-mata cari duit. Tapi values apa yang kita bisa kembangkan melalui pendidikan itu. Sehingga kalau value sudah kita dapat, kepercayaan masyarakat semakin besar, maka kepercayaan masyarakat itu kemudian makin banyak mengirimkan putra-putrinya dididik di lembaga pendidikan kita, maka otomatis uang itu akan datang. Tetapi kalau uang dulu yang dipikirkan, kita seringkali jadi stres. Karena mikir uang nggak dapat uang itu stres. Tapi kalau kita bekerja karena passion kita, karena kita memang mempunyai kebahagiaan dengan mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita sekarang kita kerjakan itu, maka tidak terasa. Hidup menjadi lebih bahagia, bekerja itu tidak mengenal waktu, tapi kita senang. Ini adik-adik para mahasiswa yang harus diambil hikmahnya dari apa yang disampaikan Mas Dwiki dan Dek Fahri tadi. Bagaimana Dek Fahri ini kan masih kecil ya, masih mahasiswa, sama-sama dengan mahasiswa yang sekarang sedang kuliah di Undira. Tetapi kemampuan dia merefleksikan berbagai hal dengan kata-kata dan komunikasi yang sangat nyaman dan enak. Apalagi memang mendapatkan petunjuk langsung dari Mas Dwiki maupun Pak Idris Sardi almarhum ya, yang merupakan maestro-maestro musik Indonesia. Tentu dia mendapatkan pengalaman dan values yang sangat tinggi dari kedua maestro tersebut, dan ini yang membawa Saudara Fahri yang sekecil semuda sekarang ini sudah mampu berkarya dan karya-karyanya bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Masa depannya masih sangat cemerlang ya. Dan selain mengangkat nama bangsa, seperti Mas Dwiki bilang tadi, terkenalnya Krakatau itu justru setelah dia menggali budaya Sunda, menggali musik-musik tradisional Sunda yang kemudian dikombinasikan dengan musik jazz yang dia geluti dan kemudian dimainkan di negara-negara Eropa, Amerika, dan ternyata justru yang dihargai itu adalah karya seni tradisional yang dibawa kemudian dikombinasikan dengan karya-karya modern. Jadi betapa banyaknya kesempatan yang dipunyai adik-adik sekalian, karena Indonesia ini sangat luas dengan tradisi yang begitu luar biasa banyaknya, yang kalau digali lebih lanjut, bangsa ini menjadi bangsa besar. Dan kalau orang-orangnya mempunyai inovasi-inovasi yang berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi-inovasi baru, maka kita dengan cepat bisa mengikuti jejak negara-negara maju untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi.
Dan melalui inovasi ini kesejahteraan masyarakat juga bisa ditingkatkan. Karena melalui inovasi bisa tercipta lapangan-lapangan kerja baru, bisa menyerap tenaga-tenaga kerja baru. Adik-adik bisa bayangkan, Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan betapa negara Cina yang penduduknya 1,4 miliar, sekarang itu pendapatan per kapitanya sudah meningkat jauh lebih besar. Dan semuanya coba dibayangkan aja, yang ter itu semuanya di predikatnya negara Cina itu. Bendungan terbesar di seluruh dunia, jalan tol terpanjang di seluruh dunia yang tadi Amerika yang nomor satunya, sekarang udah Cina. Ya. Kereta api tercepat yang tadinya Jepang, sekarang udah Cina. Jalan kereta api yang tembus terowongan terbanyak itu sekarang di Cina. Jadi yang ter itu semua di Cina. Ya. Itu karena inovasi. Karena pada waktu diembargo oleh Amerika, oleh negara-negara Eropa, Cina kemudian membangun kekuatan sendiri, berdikari yang benar-benar, tidak hanya omongan. Kebanyakan pejabat kita itu pandai berbicara, tetapi tidak pandai melaksanakan. Ini yang menjadi kelemahan-kelemahan kita yang sebenarnya, ya saya sudah tua 68 ya, tetapi kalau saya kadang-kadang merasa tua, itu saya bercermin melihat Pak Mahathir Mohamad umur 95, waktu jadi Perdana Menteri kembali umurnya sudah 93, masih jadi Perdana Menteri. Jadi kita yang 68 itu masih belum apa-apa. Walaupun setelah saya berkaca itu melihat wajahnya Mas Dwiki, wah Mas Dwiki kok kelihatan muda banget ya. Saya jadi kelihatan tua banget gitu sekarang ini ya. Jadi selamat Mas Dwiki. Saya jadi kalau saya dulu memang pengagum, selalu mengoleksi musik-musik yang agak slow, musik-musik klasik gitu. Sehingga kata orang saya juga lumayan awet muda ya. Tapi melihat Mas Dwiki saya jadi merasa awet tua ini. Jadi ini pentingnya kita saling ngobrol itu, ini ngobrol tapi bermanfaat gitu. Ini namanya ngobrol tuh seringkali kalau orang Indonesia tuh ngobrol tuh ngalor ngidul, nggak ada tujuannya, nggak ada manfaatnya satu dan yang lain. Banyakan ngerasain orang lain, jelek-jelekin orang lain. Nah ini yang terjadi. Tapi kita ngobrolnya itu ngobrol yang positif. Bagaimana membangun jiwa yang terus ingin berkembang, ingin maju, ya, mendorong orang untuk terus-menerus melakukan inovasi. Ini kan bagus, ya. Jadi pokoknya kalau ingin maju harus punya keinginan-keinginan yang kuat. Yang tadi juga disampaikan Dek Fahri ya, anak muda tetapi bisa mampu menyampaikan 3 hal penting tadi ya, menghargai setiap kesempatan. Jadi opportunity itu datangnya tidak setiap saat. Jadi opportunity yang ada itu harus kita tangkap, kita laksanakan, kita kembangkan menjadi kerjaan kita yang betul-betul membawa dampak bagus terhadap masa depan kita. Ini kesempatan itu tidak akan datang 2 kali ya. Kemudian tadi Mas Fahri mengatakan ada critical thinking. Jadi kita ini harus selalu berpikir kritis, mengolah apa yang kita hadapi. Kesempatan ada, tetapi kalau tidak digunakan dengan baik melalui pemikiran yang kritis, akhirnya kesempatan itu jadi hilang lagi, ya. Dan mengimplementasikan di dalam kehidupan sehingga menjadi kenyataan itu harus didukung oleh banyaknya relasi kita. Kita tidak mungkin hidup sendiri, itu tidak mungkin. Semua kegiatan saya itu semua karena relasi dengan teman-teman yang banyak. Maka membangun relasi itu menjadi suatu prinsip yang penting. Dan terakhir dari tadi sudah disampaikan Pak Hasan, saya ingin menekankan betul 3 hal tadi, antara pikiran,
hati, dan berserah diri pada Allah. Ini 3 hal terpenting dari Saudara Fahri terakhir, yang kalau itu kita jalankan betul dengan sungguh-sungguh, dengan ridho Allah, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, itu insya Allah akan tercapai dengan baik. Ini tambahan dari Pak Hasan ya. Jadi ya, mudah-mudahan ini bisa menggugah semangat adik-adik. Yakinlah bahwa masa depan Anda bisa Anda rubah melalui pendidikan dan melalui perubahan pikiran Anda. Change your mind ya. Sehingga sedemikian rupa sehingga pikiran Anda itu terus dikembangkan. Kalau pikiran Anda terus positive thinking dan berpikir untuk kemajuan, apa yang Anda cita-citakan akan berhasil. Dan selalu berpikirlah besar. Jangan mikir yang remeh-temeh kecil-kecil. Tapi kalau berpikir besar, hasilnya juga akan besar. Demikian Pak Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.